Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diterima sampai detik ini, baik itu kenikmatan yang disadari maupun yang tidak kita sadari. Sebab kebanyakan manusia, kebanyakan dari kita sebagai seorang muslim selalu lalai atas nikmat yang ia dapatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai terhadap keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Terlebih lagi, kita bersyukur atas nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Jika kesehatan dan waktu luang itu Allah juga berikan kepada semua orang, sedangkan nikmat Islam ini Allah hanya hadiahkan kepada orang-orang pilihannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tersampaikan kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau pada hari ketika tidak ada syafaat melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi secara khusus dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap Sang Pencipta. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua,
karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu rukun iman yang harus kita imani adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna tanpa kita percaya pada sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Yunahar Ilyas di dalam buku Kuliah Akidah Islam memberikan makna bahwa sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Yang pertama, Allah adalah Maha Pencipta, Al-Khaliq. Sebagai orang yang beriman, tentu kita percaya bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik yang di Mekah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan nenek moyang mereka, bahkan semua yang telah mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain agar supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan satupun bagi manusia sebagai makhluk ciptaannya untuk tidak menghambakan diri kepadanya dengan penuh ikhlas. Kemudian sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani sebagai seorang muslim, yaitu Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu mengetahui. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan surah Al-Baqarah ayat 21 tentang sifat Allah sebagai Maha Pencipta yang dilanjutkan pada ayat 22 tentang sifat Allah
sebagai Maha Pemberi rezeki mengandung arti bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluk, maka Allah pasti akan menjamin rezeki bagi makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai seorang muslim yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta adalah menjemput rezeki yang telah disiapkan oleh Sang Maha Pemberi rezeki. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit sebagai sarana untuk menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi seorang hamba yang telah dikaruniai pikiran, yang telah dijamin rezekinya oleh Allah, untuk mencari Tuhan selain Allah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat rububiyah Allah yang harus kita imani. Allah adalah Maha memelihara, Al-Hafiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Profesor Dr. Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar menerangkan bahwa makna Al-Hafiz atau Maha Pemelihara dalam surah Hud ayat 57 tersebut adalah tidak ada satupun benda ataupun makhluk yang bisa lepas dari pengawasan dan penjagaannya. Termasuk pula pengawasan pada orang-orang kafir yang mereka sangka dirinya bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Hafiz juga mengandung arti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih membukakan jalan kembali kepadanya bagi siapapun yang bersalah dan siapapun yang khilaf. Sang Maha Pemelihara memiliki keluasan pintu taubat bagi hamba-hambanya yang pernah berbuat dosa. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, terbuka lebarnya pintu taubat adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Memelihara, yaitu memelihara manusia dari kesucian, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu untuk memaafkan dan mengampuni dosa-dosa manusia yang telah dilakukannya. Lebih luas lagi, Maha Pemelihara dapat diartikan
bahwa dialah yang memelihara alam semesta dan semua isinya, sehingga semua bisa berjalan dengan teratur dan seimbang. Itulah tiga sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani sebagai seorang muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Semoga kita semua mampu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.